إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama dan yang paling utama adalah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, taufik serta hidayahnya yang Allah limpahkan kepada kita semua sehingga pada hari ini, hari terbaik Sayyidul Ayyam, kita dikumpulkan di tempat yang terbaik, yaitu salah satu rumah Allah bersama orang-orang terbaik, manusia-manusia terbaik, insya Allah yang selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menunaikan panggilan Allah untuk melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan langkah kaki kita di masjid ini mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada uswah hasanah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kepada seluruh pengikut-pengikutnya, termasuk kita semua hingga akhir zaman. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melalui mimbar ini khatib berwasiat kepada diri pribadi al-fakir dan juga kepada para jemaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Karena takwa adalah satu-satunya indikator kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Dan juga takwa merupakan bekal terbaik bagi kita untuk kembali ke kampung akhirat yang kekal dan abadi. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekallah kalian semua karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Salah satu ujian terbesar yang menimpa umat manusia dari masa ke masa adalah tertipu oleh keindahan dan kebahagiaan dunia yang sifatnya semu. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan secara gamblang dalam surat Al-Hadid ayat 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad.
Kamathali ghaythin a'jabal kuffar nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutama wa fil akhirati 'adzabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. I'lamu, ketahuilah wahai kalian semua, annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zina. Sesungguhnya kehidupan dunia itu adalah permainan. Yang namanya permainan pasti ada game overnya, pasti ada tombol exitnya. Walahun, dan senda gurau yang tidak perlu kita seriusi. Wazinatun, dan juga perhiasan, aksesoris, pelengkap, bukan yang utama. Watafakhurun bainakum matakatsurun fil amwali wal aulad, dan kalian saling berbangga-bangga dengan pencapaian-pencapaian yang kalian peroleh di dunia. Kalian flexing tentang harta dan jabatan yang kalian dapatkan. Wa takatsurum fil amwali wal aulad, dan kalian berlomba-lomba memperbanyak harta dan anak keturunan. Kemudian Allah menggambarkan kamathali ghaythin, seperti hujan. A'jabal kuffar nabatuhum. Hujan itu menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang menakjubkan bagi para petani. Tsumma yahiju, lama-kelamaan tumbuhan-tumbuhan tersebut kering. Fatarahu musfarron, kemudian kalian melihat tumbuhan-tumbuhan tadi yang awalnya hijau menguning. Tsumma yahiju, tsumma yakunu hutama, kemudian layu dan gugur. Wa fil akhirati 'adzabun syadid, kata Allah, dan di akhirat itu ada azab yang sangat pedih. Wa maghfiratu wa ridwan, dan ampunan dari Allah serta keridhoannya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia itu hanyalah kesenangan yang menipu. Para jemaah rahimani wa rahimakumullah, Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya Tafsir Quranul Azim menjelaskan bahwa surat Al-Hadid ayat 20 ini sejalan dengan perkembangan umat manusia dari masa anak-anak yang senang bermain, kemudian dilanjutkan dengan masa remaja yang bersenang bersenda gurau dengan hal-hal yang melalaikan, kemudian menjadi muda, dia pamer dengan perhiasannya, ingin menampilkan yang terbaik, kemudian setelah tua, setelah dewasa, berbangga-bangga dengan pencapaiannya, kemudian setelah dewasa memperbanyak harta dan anak-anak. Misalkan ketika reuni pasti akan bercerita apa pencapaian-pencapaian yang sudah diperoleh, anak-anaknya sudah bisa apa, ada kuliah di mana, jabatannya apa, dan seterusnya dan seterusnya. Persis seperti yang digambarkan oleh Allah dalam surat Al-Hadid ayat 20. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada dasarnya tabiat manusia itu tidak pernah merasa puas dengan apapun yang mereka dapatkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, "Lau kana libni Adam wadiyan min malin labdagha thalitha." Seandainya anak Adam itu memiliki dua lembah dunia, dua lembah harta, niscaya dia akan mencari lembah yang ketiga. Itu Rasulullah SAW yang bersabda, "Wala yamlau jawfu ibni Adam illa turab." Dan tidak akan ada yang dapat memuaskan perut manusia, perut anak Adam, illa turab, kecuali tanah yang menutupi kuburannya. Ketika mati baru dia puas. Sebelum mati tidak akan ada, tidak akan merasa puas. Demikian yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah juga telah mengingatkan kita akan bahaya kita menjadikan dunia sebagai orientasi hidup kita, sebagai obsesi terbesar kita. Rasulullah bersabda, "Man kanatid dunya hammahu." Barang siapa yang menjadikan manusia, barang siapa yang menjadikan dunia sebagai cita-cita terbesarnya, obsesi terbesarnya, farraqallahu alaihi amrahu. Allah akan cerai-beraikan semua urusan-urusannya. Wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi, dan Allah jadikan kefakiran terbayang-bayang dalam kedua matanya.
walam ya'tihi minad dunya illa ma kataballah, dan tidak akan dia mendapatkan sepeser pun dunia kecuali apa yang telah Allah tetapkan baginya. Sebaliknya, wa man kanatil akhiratu niyatahu, dan adapun siapapun yang menjadikan dunia sebagai orientasi hidupnya, sebagai cita-cita terbesarnya, jama'allahu lahu amrahu, Allah akan himpunkan semua urusan-urusannya, Allah permudah segala urusannya. Wa ja'ala ghinahu fil qalbi, dan Allah jadikan kekayaan dalam hatinya, bukan dalam hartanya, tapi dalam hatinya. Wa takud dunya wa hiya rahimah, dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan hina, karena dalam keadaan tunduk dan terhina. Jadi kita tidak perlu menggebu-gebu untuk mencari dunia. Dunia akan datang kepada kita dengan sendirinya. Kita orientasinya kita adalah akhirat. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menggambarkan dalam kitabnya Al-Fawaid bahwa perumpamaan seseorang mencari dunia seperti mengejar bayang-bayangnya sendiri. Ketika kita berlari mengejar bayang-bayang kita, maka bayang-bayang kita akan semakin kabur dari kita, karena kita membelakangi matahari, yaitu yang digambarkan sebagai akhirat itu. Akan tetapi ketika kita berbalik menuju matahari, arahnya menuju matahari atau akhirat, maka bayang-bayang kita akan mengejar kita dengan sendirinya. Demikian yang digambarkan oleh Imam Ibnu Qayyim tentang hakikat seseorang yang terpaku pada kehidupan dunia. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ingatlah juga pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari. Qum fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah kalian itu di dunia seperti orang yang asing. Au abirus sabil, atau orang yang sedang dalam perjalanan, musafir. Orang asing tidak akan membangun istana yang megah di tempat yang bukan tujuan utamanya, mungkin hanya singgah saja. Atau orang musafir tidak akan membawa perbekalan yang banyak yang tidak bermanfaat untuk tujuan utamanya, hanya berbekal sesuatu yang sangat dibutuhkan selama perjalanan menuju kampung akhirat. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kita jangan pernah sekali-kali tertipu oleh fata morgana dunia. Harta yang kita kumpulkan, jabatan yang kita banggakan, serta popularitas yang kita kejar, semuanya akan ditinggalkan di tepi liang mahat. Hanya kain kafan dan amal soleh yang akan menemani kita di alam kubur kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillah ala ihsani wa syukur lahu ala taufiqihi wa imtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Masyaallah muslimin wa rahimani wa rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad faza man ittaqa. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di khutbah yang kedua ini akan membacakan sebuah hadis yang membandingkan kehidupan dunia dengan akhirat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahi mad dunya fil akhirati illa
illa mithla ma yaj'alu ahadakum isba'ahu hadhihi fil yam. Demi Allah, kata Rasulullah. Ini diawali dengan sumpah. Wallahi, demi Allah, mad dunya fil akhirah, bahwa perumpamaan kehidupan dunia itu dibandingkan dengan akhirat, illa mithla ma yaj'alu ahadakum isba'ahu hadhihi fil yam. Seperti kita mencelupkan ujung jari kita kepada samudra, ke dalam samudra. Falyanzur bima yafdi. Kemudian kau perhatikan apa yang tersisa dari jari yang kau angkat dari samudra itu. Jadi kehidupan dunia itu seperti sisa tetesan air yang kita celupkan ke dalam samudra yang luas. Jadi jangan sampai kita terpaku mengejar yang setetes dengan melupakan kenikmatan akhirat yang diibaratkan samudra yang luas. Allah tidak melarang kita untuk mencari dunia, tidak. Tapi Allah melarang kita untuk menjadikan dunia sebagai obsesi terbesar kita, sebagai orientasi hidup kita, dengan meninggalkan akhirat. Allah berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 77, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah apa yang Allah anugerahkan kepada kalian di antara untuk negeri akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan melupakan kehidupan kalian di dunia. Jadi tidak ada larangan untuk kita mengejar dunia, tapi jangan sampai dunia menjadi satu-satunya tolak ukur atau orientasi hidup kita yang utama. Mari kita berdoa untuk menutup khutbah yang kedua dengan diawali dengan membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Wa sallimu taslima. Ya ayyuhalladzina Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma la taj'al ad-dunya akbar himmina ولا مبلغ علمنا ولا إلى الدنيا مصيرنا. اللهم اجعل الآخرة همنا ورضاك غاية قصدنا والجنة دارنا وقرارنا. اللهم أصلح لنا دينا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا الذي فيها معاشنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا إلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز الغفار يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.